Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Jadi, teman-teman, mikrofonnya tolong di-mute ya. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang bisnis model Canvas, bisnis Canvas model, ya. Oke, jadi tentunya tools ini adalah digunakan pada saat nanti Anda berada di bab 4 ya, malah berada di awal ya. Nah, pertanyaannya kenapa menggunakan bisnis model Canvas ya? Nah, bisnis model Canvas ini adalah sebuah alat ya, sebuah tools agar kita ini siapa? Kita ini adalah sebagai orang yang mau men-setting sebuah bisnis ya, untuk membuat sebuah bisnis baru, ataupun katakanlah jika sudah ada, biar dicoba di mapping, di address, agar kita bisa lebih memahami, lebih mengenali lebih dalam tentang bisnis kita sendiri, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memetakan atribut-atribut tentang bisnis ke dalam 9 kanal yang sudah disediakan template-nya. Nah, sekedar informasi saja, ya, saat ini disebut dengan bisnis model generation. Nah, Anda kalau mau cari bukunya, silakan. Buku ini ditulis oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pickner, ya. Nah, ini dibuat bersama oleh 470 praktisi dari 45 negara, ya. Jadi kalau lebih mau lihat lebih dalam, lebih tuntas, nah ini dengan menggunakan bahasa Indonesia tentang bisnis model Canvas, nah Anda boleh cari buku ini di online juga banyak ya, bisnis model generation. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sebelum masuk ke dalam bisnis model Canvas, kita harus tahu tentang input output analisis. Maksudnya apa? Di dalam sebuah bisnis, ya, apa itu bisnis? Bisnis adalah segala kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, tentunya keuntungan dibagi dua, ada yang tangible, ada yang intangible. Ada yang bisa diukur dengan nilai uang, ada yang tidak, oke? Nah, kemudian di dalam sebuah bisnis, kita harus tahu dulu apa inputnya, apa outputnya, ya. Nanti kita akan ke sana ya. Nah, kemudian sebelum ke sana, kita harus tahu dulu yang namanya alur supply. Nah, mungkin gambar ini pernah Anda dapatkan di mata kuliah Sistem Informasi Management atau di Supply Chain Management tentang alur supply. Ya. Jadi, di dalam ekosistem sebuah bisnis, kita harus tahu dulu posisi kita itu ada berada di mana. Ya. Oke, nah jadi dari awal, kalau kita bicara tentang alur atau rantai supply, nah dimulai dari supplier. Nah, siapa itu supplier? Supplier adalah pihak atau perusahaan yang memberikan bahan baku, material yang bisa kita olah. Ya. Kemudian berikutnya adalah manufaktur. Nah, apa itu manufaktur? Manufaktur adalah perusahaan yang dia melakukan produksi, baik dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, ataupun bahan menjadi produk jadi, ya, ataupun juga melakukan assembly, perakitan, dan lain sebagainya. Yaitu jadi bicara adalah manufaktur. Nah, kemudian berikutnya, setelah tadi bahan mentah, kemudian diproduksi, diolah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, kemudian selanjutnya harus diapain nih? Nah, harus didistribusikan, ya. Nah, ada perusahaan yang bergerak di bidang distributor, yaitu dia mendistribusikan saja. Nah, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah selisih, ya. Dia mendapatkan margin dari selisih penjualannya itu, ya. Jadi dia hanya melakukan distributor aja, ya. Melakukan distributor itu melakukan distribusi saja. Nah, kemudian nyampe kemana? Adalah ke wholesaler. Nah, wholesaler ini adalah pedagang besar, ya. Nah, ini biasanya juga dia melakukan B2B, ya. Tidak langsung ke end user atau ke end customer atau konsumen, ya.
Oke. Nah, berikutnya adalah retailer. Nah, siapa retailer? Nah, retailer adalah perusahaan yang dia menjual langsung kepada end customer. Nah, yang terakhir adalah end customer. End customer yang biasa kita sebut adalah consumer, orang yang menggunakan produk kita adalah customer akhirnya. Nah, perlu diketahui bahwa ini merupakan sebuah rangkaian dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Ya. Nah, dari hulu ke hilir, mulai dari supplier, manufaktur, distributor, wholesaler, retailer, dan end customer, itu adalah aliran barang, produk. Ya. Jadi kalau dari hulu ke hilir, itu adalah aliran fisik, produk, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau kebalikannya adalah aliran pembayaran atau arus uang. Ya. Jadi pada saat supplier dia memberikan bahan mentah, material, nah berarti perusahaan manufaktur harus membeli kan. Nah, membeli dengan cara apa? Ya dengan cara membayar. Kemudian tadi juga distributor, sama juga nanti mencari selisih. Sampai ujungnya adalah retailer yang menjual kepada end customer. Nah, end customer memberikan balikan, yaitu berupa uang sebagai pembayarannya gitu ya, sebagai tukarannya. Nah, kemudian kalau dari hulu ke hilir itu adalah arus barang, arus produk, sedangkan kalau dari kebalikannya itu adalah uang, ya, pembayaran. Nah, sedangkan yang aliran yang menyertai bolak-baliknya itu adalah aliran informasi, begitu, ya. Kayak kita katakanlah, perlu barang nih buat diproduksi. Nah, berarti kan kita perlu yang namanya surat order, ya. Nah, kemudian sampai ujungnya pun pada saat di retailer ke end customer, nah perlu ada yang namanya nota atau faktur, invoice, kwitansi sebagai bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran itu adalah data yang nanti direkam untuk diolah sebagai informasi. Jadi alur dari hulu ke hilir adalah arus material, produk, ya. Sedangkan kalau dari kebalikannya adalah arus uang. Nah, yang menyertai bolak-baliknya adalah arus informasi. Nah, itu sedikit tentang alur supply, input, dan output, ya. Oke. Nah, di dalam bisnis model bisnis ya, kita juga harus mengetahui nih, ya, kita harus tahu dulu siapa sih konsumen kita, siapa sih pelanggan kita, gitu. Terus ya, nah konsumen atau pelanggan dari sebuah perusahaan adalah pihak yang bersedia mengeluarkan uang atau produk jasa yang ditawarkan. Nah, sedangkan juga perlu tahu juga tentang apa langkah-langkah atau proses apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk memastikan pengelolaan pendapatan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen pendapatan, pengeluaran, serta bagaimana mengaturnya. Kemudian siapa pihak-pihak, mitra, ya, yang memiliki peran dalam mendatangkan bisnis perusahaan. Dan terakhir, komponen pendapatan atau biaya apa saja yang harus diperhatikan. Ya. Oke. Nah, kemudian seperti yang teman-teman ketahui bersama, bahwa ini adalah bisnis model kanvas template generik, ya. Banyak Anda cari di internet, ya. Filenya bisa berupa Word atau PPT. Nah, itu gampang banget. Keywordnya tinggal dicari aja di Google, yaitu bisnis model kanvas template. Nah, kemudian Anda cari aja, nah template-nya mau apa? Apakah mau PPT, apakah mau PowerPoint, gitu. Oke. Nah, apakah bisa dibuat sendiri? Ya, jawabannya bisa saja, ya. Cuma kan daripada kita bereffort lagi untuk membuat, ya lebih baik pakai aja template-nya, ya. Oke. Nah, jadi bagaimana kita memulainya, ya. Nanti akan ada penjelasan di bawahnya lebih detail, nah itu silakan dibaca aja, tapi saya akan mencoba menjelaskan ini dari langsung ke dalam template ini. Ya. Oke, jadi kalau kita bicara di dalam template ini, ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah Anda bisa mulai dari customer segment, bisa juga memulai dari value proposition.
Jadi pada saat nanti Anda katakanlah mendapatkan pengetahuan tentang BMC ini dari orang lain ataupun Anda melihat dari YouTube, ya, ada bisa dari value proposition ataupun dari customer segment, ya, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi tidak ada masalah. Oke. Nah, kalau saya pendekatannya adalah dari value proposition. Nah, apa itu value proposition? Yang pertama begini, di saat Anda mau berbisnis, Anda harus tahu dulu, ya, produk apa yang mau Anda jual. Oke. Nah, apa perbedaan produk Anda dengan produk kompetitor? Apa diferensiasinya? Nah, bisa saja dalam hal ini adalah juga termasuk layanan. Layanan apa yang akan Anda berikan? Ya. Dan kalau bisa itu juga bersifat yang mudah untuk diukur. Oke. Dan sifatnya adalah kalau bisa juga ya, kenapa value proposition? Ya, ini adalah manfaat yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Kenapa pelanggan harus membeli produk kita? Apa kelebihan dari produk kita? Apa uniqueness-nya? Ya, kenapa harus beli produk kita? Nah, kuncinya adalah seperti itu. Ya, jadi Anda harus sampaikan apa kelebihan dari produk Anda, termasuk juga layanan yang Anda berikan. Oke. Nah, misalnya contohnya apa? Ya, sesuatu yang harus terukur. Oke. Dan sekalipun katakanlah Anda sampaikan normatif, jadi saya banyak melihat mahasiswa itu bentuknya normatif pada saat menyampaikan value proposition, ya, disampaikan katakanlah ya, dia jualan pernah ketemu yaitu jaket, dia bilang jaket dengan kualitas terbaik, ya. Nah, kualitas terbaik itu harus dielaborasi. Kata-kata terbaik itu kenapa Anda menyampaikan itu terbaik? Ya, tolong disampaikan. Misal contohnya ya, oke, Anda katakanlah menjual jaket itu menggunakan kulit sapi 100%. Ya, nah Anda sebut aja ya jaket kulit original dengan bahan 100% kulit sapi asli. Katakanlah seperti itu. Nah, jadi kan ada sesuatu yang ukuran. Ya. Terus kemudian apalagi? Misalnya ada produk saya pernah melihat contoh ya produk apa sih Super Detox kalau nggak salah ya, itu buat sebentar, ini kok ada alarm. Sebentar ya, semenit aja. Enggak semenit sih. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, misalnya apalagi adalah Anda tersebut itu tadi bahan katakanlah original 100%. Misalnya lagi apa? Bergaransi, ya, bergaransi resmi, misalnya seperti itu. Kemudian ya, jadi hal-hal yang nanti pada saat di pembahasan, nanti ada contohnya, kita akan melihat seperti apa sih pada saat membuat value proposition. Jadi, keunggulan produk, uniqueness, ya, bisa berupa layanan yang diberikan, dan juga tadi ya, kenapa pelanggan harus membeli produk Anda, gitu. Nah, berikutnya kemana?
Nah, setelah kita sudah tahu produk yang akan kita jual, ya, oke, berikutnya kita bisa masuk ke mana, ya? Masuk adalah ke customer segment. Nah, apa itu customer segment? Customer segment, jadi gini, sederhananya, ya. Tentunya pada saat kita mau menjual sebuah produk, kita harus tahu dulu bahwa produk ini dijual untuk target pasar yang mana, ya. Eee, Beberapa kasus yang pernah saya temukan dari mahasiswa skripsi adalah ditulis, ya, customer segment, pria dan wanita. Nah, terus saya tanya, kalau pria dan wanita, siapa lagi? Kan udah sesuatu harga mati, itu kan berarti semua orang, gitu ya. Semua orang, ya, kenapa seperti itu, ya, terus saya tanyain, ya, misalnya tadi ya masih jaket kulit ya, nah saya tanya, "Saya punya anak nih, anak saya, 10 tahun, ada nggak jaket buat anak perempuan 10 tahun?" Terus dia bilang, "Nggak ada, Pak." Nah, kalau nggak ada jangan disebutin pria dan wanita, ya. Karena kalau udah pria dan wanita, itu udah langsung mengeneralisir untuk semua orang, semua siapa aja yang mau beli. Tidak seperti itu, ya. Jawabannya memang ya bisa saja, semua orang bisa beli, namun kita harus melakukan kelompok pelanggan. Ya, kelompok pelanggan. Nah, kelompok pelanggan ini bisa berdasarkan apa? Bisa berdasarkan dari demografi. Misalnya apa? Yang pertama bisa tadi jenis kelaminnya, kemudian bisa dari umur, kemudian bisa dari pekerjaan, ya. Apakah dia pelajar, apakah dia mahasiswa, apakah dia pekerja, eksekutif, manajer, dan lain sebagainya, ya. Terus bisa juga berdasarkan dari um, pendekatan komunitas, ya, golongan, ya, katakanlah pencinta anjing, pencinta otomotif, pencinta jam tangan, pencinta motor besar, dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa itu harus dilakukan? Ya, jawabannya tadi agar kita bisa tahu siapa sih target yang akan kita sasar dalam proses pemasaran produk, yaitu marketing. Ya, dan kenapa harus dibedakan? Ya, tadi agar tepat sasaran. Prinsip sederhananya dari yang pernah saya ikuti di sebuah seminar, sederhananya begini, ya. Uh, Jualan kue saja, jualan kue, berarti kan ada orang yang akan beli. Orang yang akan beli kue tersebut, ya, itu secara umum saja bisa dibagi dua. Ada yang lebih suka kue asin, ada yang lebih suka kue manis, gitu, ya. Kayak misalnya saya lebih suka kue manis. Nah, kalau Bu Anita mungkin lebih suka kue asin, ya. Nah, itu udah hal yang udah menjadi sebuah uh, segmentasi. Sederhananya seperti itu. Nah, belum lagi nanti produk Anda lebih spesifik, ya. Ini buat siapa? Ya, ini buat siapa? Gitu ya. Oke, apakah ini buat anak-anak, ya? Kalau anak-anak pun diberikan umurnya, ya. Apakah untuk dewasa, apakah untuk remaja, bahkan memang ada produk yang khusus untuk orang tua, untuk manula, ya, seperti susu tulang, gitu ya. Oke, terus misalnya katakanlah ada Pampers yang di TV itu kan ada tuh yang buat orang tua tuh, ya kan nggak mungkin juga dipakai buat anak-anak. Jadi karena berbeda gitu ya, entah ukuran dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu adalah maksudnya customer segment. Anda harus spesifik dalam mendeskripsikan ya siapa customer Anda. Ya, customer segment adalah sekelompok orang yang memiliki interest yang sama terhadap produk. Bisa sesuai dengan demografi, umur, ya, kemudian jenis kelamin bisa dari sisi agama, bisa dari sisi interest, ya, kesukaan, hobi, dan lain-lain, ya. Agar apa? Ya, tadi sesuai dengan promosi. Contoh misalnya, ya, ada mahasiswa jual uh, hijab, ya. Anda sebut katakanlah wanita gitu ya. Nah, apakah wanita saja? Ya jawabannya tidak, tolong lebih spesifik.
ya. Dan nanti biar jelas Anda nanti akan promonya kemana, ya. Ya jangan sampai nanti promonya juga ke komunitas motor misalnya, ya. Oh, jualan hijab di komunitas motor, ya jawabannya mungkin bisa aja kalau dia komunitas hijabers motor, ya. Jadi pakai hijab semua pakai helm, ya itu silakan aja, ya. Tapi itu kan kurang pas, ya. Oke, jadi kurang lebih itu adalah customer segment. Anda harus detail di situ, ya. Siapa mereka. Nah, pertama tadi value proposition, apa produk yang akan kita jual, apa uniqueness-nya, kemudian siapa pelanggannya, ya, kelompok mana yang mau kita sasar. Nah, berikutnya ke mana? Berikutnya, kita punya produk, kita punya target pasar. Nah, bagaimana cara Anda untuk melakukan distribusinya? Mulai dari apa? Mulai dari pengenalan tuh produk. Produk harus dikenalkan. Dengan cara apa? Ya. Nah, macam-macam dengan caranya. Ya, bisa menggunakan, kalau saat ini banyak menggunakan sosial media. Nah, Anda sebutin apa sosial media yang perusahaan gunakan. Apakah menggunakan Facebook perusahaan, apakah menggunakan Instagram, apa menggunakan portal web, ya. Kalau Anda kan dibikin e-commerce, berarti kan ditulis juga tuh portal web. Nanti di website Anda sudah jelas. Di sana juga ada untuk memperkenalkan produk Anda, ya. Dan juga channel itu, jadi selain untuk channel pemasaran, channel distribusi, dan juga channel untuk melakukan pemesanan, ya, pemesanan. Nah, bagaimana kanal atau alat untuk si customer Anda itu memesan produk Anda, ya. Jadi di sana ada komunikasi, ya. Jadi saya ulang, setelah kita udah punya produknya, kita sudah tahu siapa target pasar kita, kemudian adalah apa saluran, kanal atau channel yang, ya, kita gunakan untuk melakukan distribusikah, pemasarankah, ya, channel distribusikah, ya, channel pemasarankah, atau channel tadi komunikasi agar si customer bisa memesan produk kita, gitu. Nah, berikutnya adalah customer relationship, ya. Oke, setelah kita sudah memasarkan. Nah, berikutnya adalah kalau kita memasarkan, ada tingkatan sebetulnya, ada tingkatan dari customer, ya. Mulai dari dia itu suspek, prospek, first time customer, repeat customer, majority customer, ya. Kemudian loyal customer, dan terakhir adalah customer advocate, ya. Oke, tapi saya tidak bahas sedetail itu, ya. Tapi kurang lebihnya adalah bagaimana cara perusahaan agar yang pertama, ya, mendapatkan pelanggan dengan cara apa? Ya, mungkin nggak sih Anda bertransaksi untuk pertama kali dikarenakan pada saat Anda transaksi pertama kali, Anda dapat potongan langsung, ya, potongan langsung sebesar 30.000. Nah, bisa aja kan kayak gitu, ya. Terus kemudian strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru, gitu. Terus bisa juga setelah pelanggan itu didapatkan, ya, kalau kita bicara tentang suspek, itu kan baru diincer nih. Ya, ini target-targetnya nih. Nah, kalau prospek itu udah mulai ditawarin tuh. Oh, kita tawarin nih produk kita nih, ya. Nah, setelah dia katakanlah sudah berminat, ya, kalau pilihannya kan dua tuh. Dia lanjut berminat untuk beli atau tidak. Nah, jika dia berminat lanjut untuk beli, berarti statusnya berubah menjadi first time customer, yaitu customer yang sudah belanja untuk pertama kali. Gitu. Nah, itu ada strateginya tuh untuk bagaimana mendapatkan pelanggan baru. Seperti itu. Dan akhirnya belanja untuk pertama kali. Selanjutnya adalah yang berikutnya melakukan enhancement, yaitu kalau dia sudah jadi pelanggan, apa strategi kita untuk dia mau repeat order, repeat customer yang dia belanja berulang, ya. Mungkin Anda pernah melakukan transaksi yang jika mengumpulkan 5 voucher itu nanti dapat gratis untuk ngapain, ya. Kayak misalnya potong rambut, ya, potong rambut, kumpulin 5 voucher nanti dapat gratis 1
satu gratis untuk potong rambut. Nah, itu berarti kan apa? Ada sebuah keinginan perusahaan agar mereka melakukan repeat order, ya. Mungkin Anda tahu juga perihal tentang ada yang namanya dulu ada Gebiar BCA, terus Mandiri Fiesta, masih ada nggak ya tuh kayak gitu-gitu ya. Jadi ada ngumpulin poin, nanti poin itu bisa ditukar, nanti ada eventnya dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah tadi mendapatkan pelanggan baru, kemudian meningkatkan kualitas layanan, enhancement dari pelanggan yang sudah ada, bisa melakukan cross-selling atau upselling. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara untuk mempertahankannya. Ya, bagaimana cara si perusahaan agar si pelanggan tidak pindah ke kompetitor. Nah, itu adalah strategi-strategi yang kita tuliskan di customer relationship. Apa strateginya? Ya, bisa tadi katakanlah point member, kemudian diskon untuk yang seperti apa, ada promo yang bagaimana, kemudian ada katakanlah customer service, jadi ada after sale service yang bagaimana. Nah, itu Anda tuliskan di customer relationship. Oke, jadi pertama tadi produk, siapa target pasarnya, kemudian bagaimana komunikasinya untuk saluran promosi, ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk strategi kita agar berelasi dengan customer. Nah, kemudian dari sini kemana? Ya, oke. Kita balik lagi ke value proposition. Nah, dari sini kita masuk kemana? Kita masuk ke dalam key activities. Apa itu key activities? Kita punya produk. Produk kita memiliki nilai. Ada manfaat yang tentunya berbeda dengan yang lainnya yang bisa kita tawarkan. Ya. Kemudian untuk menghasilkan produk ini perlu ya adanya kegiatan. Ya. Kegiatan apa? Kegiatan bisa macam-macam ya. Mulai dari kegiatan memasarkan, kemudian kegiatan mungkin juga produksi, kegiatan penjualan. Nah, kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan itu Anda cantumkan ke dalam key activities. Ya, apa itu? Adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan dalam penciptaan produk Anda. Ya, itu key activities. Ya, misalnya tadi pertama apa? Oh, marketing. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah sales-nya, ya, jadi marketing and sales. Berikutnya apa? Kalau perusahaan Anda itu adalah memproduksi, tadi kalau misalnya contohnya adalah jaket kulit, ya berarti kan salah satu kegiatan utamanya adalah menjahit itu jaket, gitu ya. Terus kalau ada produk yang perlu didesain, ya berarti mendesain produk itu juga masuk ke dalam key activities-nya, ya. Terus kalau katakanlah Anda sudah menggunakan teknologi, entah media sosial atau e-commerce, ya, itu juga masuk ke dalam key activities Anda. Katakanlah apa? Misalnya apa? Di website e-commerce Anda yang dilakukan adalah tentang updating produk, ya. Itu kegiatan utama Anda, ya Anda tulis updating produk. Kemudian itu bisa masukkan ke dalam pemasaran, tapi Anda juga boleh eksplisitkan di situ updating produk di website e-commerce dan di sosial media, misalnya seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian apalagi? Nah, itu bisa disebutkan, ya. Oke, itu adalah key activities. Nah, berikutnya adalah, oke, kita punya kegiatan nih. Nah, kegiatan utama tadi tentunya membutuhkan sumber daya. Ya, sumber daya di sini bisa sumber daya manusia, sumber daya mesin, dan sumber daya lainnya. Ya, untuk dapat menjalankan aktivitas itu kita butuh sumber daya. Nah, sumber daya itu Anda tulislah di key resources. Ya, misalnya tadi ya pada saat ingin melakukan pemasaran. Nah, Anda pemasaran bukan orang biasa, tapi memang ada tenaga pemasaran yang khusus gitu ya. Nah, Anda boleh sebut di situ tuh, ya. Anda sebut sebagai key resource Anda, ya. Jadi jangan sebut karyawan ya, itu terlalu general.
kalau bisa lebih spesifik ya, karyawan yang bagaimana, yang memiliki skill set seperti apa gitu ya. Katakanlah tadi tenaga pemasarannya, terus ada tenaga penjualannya, terus tadi yang melakukan updating di website e-commerce ataupun di sosial media Anda itu siapa gitu ya. Kalau misalnya program e-commerce Anda itu di in-house, dibikin sendiri. Nah, berarti pada saat mendevelop sebuah website e-commerce, tentunya kan perlu programmer. Nah, kalau katakanlah itu in-house, dibikin sendiri, ya di-build, nah berarti salah satu key resources-nya adalah programmer. Nah, itu bisa juga disebut seperti itu, ya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah ya, key resource di sini adalah aset atau sumber daya manusia, mesin, dan sebagainya, itu yang dimiliki oleh perusahaan. Ingat ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Kalau seandainya nanti, misalnya dari sebuah contoh kasus, ya, Anda bikin, nanti ada contoh kasusnya ya, sablon misalnya ya, sablon. Ya, kalau nggak salah Bu Anita pernah berbisnis nih, seperti ini nih. Ya, terus salon yang dia bisa satuan, yang dia sablon dia bisa satuan, kemudian perlu didesain. Nah, desainernya, orang yang mendesain itu orang dalam atau orang luar. Kalau orang dalam, Anda sebut itu sebagai key resource, bisa ya, orang yang mendesain, desainernya itu untuk bikin gambar dan sebagainya. Tapi kalau orang tersebut adalah orang dari luar perusahaan, ya, Anda jangan masukkan ke dalam key resource, tapi jadikan sebagai key partners, ya. Katakanlah desainer freelance. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu beda ranah, ya. Key activities, kegiatan utama yang kita lakukan, kemudian key resource adalah untuk menunjang kegiatan utama yang kita lakukan, apa saja yang diperlukan dari sisi sumber daya, baik sumber daya manusia, ataupun sumber daya mesin, ataupun sumber daya lainnya, gitu. Ya, oke. Kalau katakanlah Pak, nih untuk pemasarannya kita memang keliling nih Pak, keliling menggunakan apa? Keliling menggunakan mobil, ya. Anda sebut nggak apa-apa sebagai transportasi. Kalau itu merupakan key resource Anda, silakan aja, begitu, ya. Oke. Kita sudah tahu kegiatan utama kita untuk menghasilkan sebuah produk, kemudian kita punya apa saja sumber daya perusahaan. Kemudian berikutnya adalah masuk ke mana? Kita masuk ke key partners. Nah, siapa itu key partners? Key partners adalah pihak yang bekerja sama dengan kita, yang membantu kita untuk dapat merealisasikan penciptaan produk, mulai dari penciptaan produk hingga produk itu sampai kepada si customer kita, siapapun itu, gitu, ya. Oh, katakanlah misalnya nih ya, kita adalah perusahaan roti, ya. Oh, siapa key partner kita? Oh, key partner kita katakanlah supplier tepung, ada supplier coklat, ada supplier keju, dan lain sebagainya. Kalau katakanlah tadi jaket kulit, nah siapa supplier kita? Oh, supplier kita adalah ya supplier kulit sapinya itu, ya. Oke. Terus siapa lagi mitranya? Nah, kalau Anda katakanlah di dalam e-commerce, ya tergantung nanti Anda jualan apa, ya. Siapa yang supplier Anda, mitra Anda, kontraktor, atau bahkan outsource, ya, outsource. Kayak tadi, kayak freelancer, ya. Ya, outsource itu apa sih? Ya adalah perusahaan yang sesuai dengan core kompetensi mereka dan kita butuh, ya sudah, kita tinggal bekerja sama saja dengan mereka, gitu, ya. Jadi bisa saja nanti pada saat katakanlah Anda jualan gitu ya, tadi kayak misalnya jaket kulit ya, ada tukang jahitnya ya. Tukang jahitnya itu pertanyaannya adalah punya Anda atau bukan? Kalau punya Anda taruh di key resource. Kalau tidak tapi orang lain, Anda bekerja sama dengan mereka, ya, Anda kerja sama dengan mereka, ya sudah, itu berarti ke key partners, tukang jahitnya itu, ya. Oke, jadi itu adalah key partners. Bisa orang-orang ataupun pihak
yang bermitra, bekerja sama dengan kita, mulai dari penciptaan produk hingga produk tersebut sampai ke pelanggan. Ya, termasuk katakanlah kalau produk kita tadi e-commerce, ya, mungkin juga Anda tahu tentang marketplace, ya. Nah, salah satu key partners-nya adalah kurir pengiriman, ya, kurir pengiriman. Agar apa? Ya, mereka mungkin punya kurir pengiriman, cuma kan mereka tidak fokus di sana. Lebih baik berikan kepada perusahaan yang core kompetensinya adalah bisnis utamanya adalah bisnis pengiriman, gitu. Ya sudah, tinggal kerja sama mereka, sudah ada integrasi dengan sistemnya, kita kirimkan nanti sampai deh, seperti itu. Dan kalau seandainya bisa, ya, di dalam key partners pun boleh Anda sebutkan secara eksplisit siapa perusahaannya, nama perusahaannya, itu boleh, itu bagus, gitu, ya. Apalagi kalau dia memang udah sebagai kita nih di rantai supply tadi di slide yang sebelumnya, kita sebagai distributor misalnya, terus siapa partners kita, manufakturnya, PT XYZ misalnya, itu nggak apa-apa sebutin PT XYZ sebagai key partners. Nah, oke, itu masuk ke situ ya. Nah, berikutnya apa? Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam revenue stream. Ya, apa itu revenue stream? Revenue stream adalah seluruh pendapatan. Ya, seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Oke, baik nanti katakanlah kalau misalnya Anda jualan produk di e-commerce, nah berarti ya tadi berdasarkan dari penjualan produknya itu. Kemudian misalnya di dalam website Anda nanti ada dicantumkan juga iklan-iklan ads gitu ya. Nah, itu juga ada pendapatan ads gitu dimasukin juga ya. Terus misalnya katakanlah mendapatkan apa lagi ya, silakan aja itu dituliskan. Jadi nanti baik Anda sebagai owner bisnis, Anda harus dapat mengadres ya pendapatan apa saja yang Anda terima dari jalur apa saja, itu tolong dicantumkan. Dan kalau nanti Anda katakanlah sebagai pihak untuk mengembangkan sebuah sistem, nah Anda tanyain kepada yang punya atau yang menjalankan bisnis, nah pendapatan selain dari penjualan produk dari mana lagi, ya bisa saja kan, ya nanti dari iklan atau dari mana gitu ya. Nah itu adalah revenue stream, ya. Nah syukur-syukur ini juga masuk ke dalam sebuah ada hitungannya, ada kuantitasnya ya, baik itu persentase dan sebagainya, itu lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah cost structure. Ya, apa itu cost structure? Anda punya aktivitas, Anda punya key resource. Nah, untuk menjalankan aktivitas dan menggunakan resource tersebut, tentunya butuh biaya. Oke. Nah, biaya memang dibagi dua. Ada yang fixed cost, ada yang variable cost. Ya. Nah, Anda deskripsikan biaya apa saja yang muncul, ya, biaya apa saja yang muncul dalam menjalankan aktivitas Anda. Ya. Mulai dari mana? Ya, mulai pada saat melakukan promosi. Nah, di saat Anda melakukan promosi, Anda butuh biaya promosi. Nah, itu sebutin biaya promosi. Di saat katakanlah Anda menjual, ada tenaga sales gitu ya. Nah, itu ada biaya untuk marketing and sales-nya tadi ya. Kemudian ada Anda menjalankan usaha, Anda butuh menggaji karyawan. Ditulis ada gaji karyawan. Kemudian tempat Anda, perusahaan ini ya, itu sudah dimiliki atau sewa. Nah, kalau sewa ada biaya sewa. Oke. Kalau katakanlah sudah dimiliki, biaya apa lagi yang mungkin muncul? Katakanlah biaya maintenance gedung. Nah, Anda tulis biaya maintenance gedung. Kalau tadi masih sewa, tulis ada biaya sewa, biaya maintenance gedung. Terus apa lagi? Biaya telepon, telekomunikasi, Anda tulis biaya telekomunikasi. Nah, kemudian pada saat Anda katakanlah tadi bicara e-commerce, tentunya ada yang namanya pembelian hosting dan domain. Nah, Anda tulis tuh biaya beli domain dan sewa hosting. Nah, kalau bisa sebutin, nggak apa-apa sebutin berapa ratus ribu, katakanlah, 600 ribu gitu ya, per tahun. Anda sebutin, ya. Terus, nah, biaya-biaya apa lagi yang muncul seperti itu, ya. Anda sebutkan semua, ya. Anda sebutkan semua biaya-biaya
yang untuk menjalankan key activities dan key resource Anda, ya, ataupun biaya-biaya lain. Nah, tapi memang cost structure di sini adalah apakah harus di-highlight semua? Jawabannya tidak, ya. Taruh di sesuatu biaya yang memang memiliki porsi besar. Kayak gaji karyawan itu besar kan ya. Terus tadi kayak biaya-biaya listrik, ya, biaya telekomunikasi dan tadi ya, biaya internet misalnya, hosting dan sebagainya, paket data gitu ya. Nah, itu kan memang harus ditulis biaya-biayanya itu. Jadi yang utamanya itu seperti apa. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu adalah penjelasan dari masing-masing kanal. Dan bagaimana cara bacanya tadi sudah saya sampaikan. Mulai dari value proposition, produk apa kita jual, produk apa, siapa market kita, pasar kita, kelompok pasar kita, kemudian bagaimana salurannya, ya, saluran-saluran untuk menyampaikan produk, ya, distribusinya ataupun mereka memesan produk, apa saja salurannya, kemudian bagaimana strategi kita untuk menjaga hubungan dengan customer, kemudian apa kegiatan utama kita, apa sumber daya utama kita, perusahaan, kemudian siapa orang-orang yang bekerja sama dengan kita, baik mitra, supplier, kemudian kontraktor, outsourcing, dan sebagainya, bekerja sama dengan perusahaan agar menghasilkan penciptaan, mulai dari penciptaan produk hingga sampai produk itu sampai kepada customer, kemudian apa saja pendapatan kita dan apa saja biaya yang kita keluarkan dalam menjalani bisnis kita. Seperti itu, ya. Nah, kalau nanti lebih lanjut lagi, ya, tentunya jawabannya pada saat mendesain nih bisnis kita nih akan untung atau enggak, ada proyeksi, ada prediksi, ya, tentunya lebih terkuantifikasi dan ada alat lain untuk menghitung seperti yang namanya cost benefit analysis, ya. Oke. Lanjut. Oke, berikutnya adalah kita ini hanya summary saja, isiannya seperti apa, ya. Oke. What do you do, value proposition, kemudian who do you help, jadi orang-orang siapa yang mau Anda bantu, membantu dalam di sini adalah tentunya adalah saling memberi manfaat, ya, ini siapa customer Anda dan sebagainya, ya. How do you reach them, ya, how do you interact dan sebagainya. Oke, nah ini penjelasan aja, ini bisa silakan dibaca nanti sama Anda, gitu ya. Nah, oke, nah sekarang kita mulai masuk ke dalam studi kasus, ya. Oke, ini studi kasus, contoh ya. Ini adalah dari sebuah template. Nanti Anda silakan, tadi udah saya kasih tahu bagaimana cara download template-nya. Kemudian jangan lupa agar lebih spesifik bahwa siapa yang membuat model kanvas ini, ya, Anda tulis nanti nih design for, nah, baik nama perusahaan atau spesifik produk boleh, nggak apa-apa gitu. Kemudian design by ini orangnya, ya, siapa orang yang mendesain. Nah, kalau yang mendesain adalah Anda, ya Anda tulis nama Anda tuh, ya. Nah, terus kemudian kapan Anda mendesain ini, gitu, ya. Kemudian, oke, ini contoh adalah di creakaos.com, ya. Creakaos.com adalah sebuah perusahaan yang dia bisa bikin kaos satuan, ya. Kenapa? Karena di saat itu ada perusahaan penjual kaos, ya, tapi dia harus ada minimumnya. Katakanlah 1 lusin, 1 kodi, dan sebagainya. Gitu. Oke, kita masuk. Creakaos.com, dia memiliki value proposition, yaitu dia bisa melayani sablon satuan. Nah, bisa melayani sablon satuan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau value proposition itu harus, kalau bisa ya terukur. Apa ukurannya? Ya, bisa melayani sablon satuan itu sudah merupakan sebuah ukuran. Oke, satu, itu perbedaan dia dengan perusahaan yang lain. Berikutnya apa? Waktu pengerjaan yang cepat. Oke, nah di dalam waktu pengerjaan cepat, ini kalau bisa Anda juga turunkan cepat seberapa cepat, berapa hari. Nah, itu bisa Anda sebutkan gitu. Terus kemudian kualitas kaos. Nah, kualitas kaos kalau bisa Anda sebutin juga. Misalnya kualitas kaosnya yang seperti apa? Misalnya 100% katun, ya, atau katun combat apa gitu, yang jenis apa gitu yang terbaik di katun. Nah, itu bisa dituliskan di situ kualitas kaos dengan menggunakan 100% katun asli, yaitu cotton combat tipe apa, misalnya begitu, ya. Kemudian pengemasan kaos. Nah, ini kalau bisa lebih spesifik,
Nah, kemudian menjual kaos dengan desain kaos yang unik. Nah, itu juga termasuk terukur. Ya, jadi Anda harus sebutkan perbedaan dengan yang lain satu, dan kemudian harus mudah untuk dapat diukur. Ya, jangan normatif. Ya, misalnya Anda sebut adalah bagus, bagus ya seberapa bagus kan ada unsur relatif di sana. Terus murah seberapa murah gitu ya. Oke, nah berikan sesuatu yang spesifik ya. Terus misalnya katakanlah apa lagi dijamin original, misalnya contoh ya di produk lain ya. Terus ada garansi selama katakanlah berapa lama seperti itu. Nah itu boleh menjadikan value proposition ya. Kemudian berikutnya adalah customer segment. Nah siapa customer segment dia? Nah ternyata di customer segment dia sudah mendefinisi bahwa adalah dia bermain di kampus Solo ya, kampus-kampus di seputar wilayah Solo ya, mahasiswanya HMJ serta event kampus. Oke. Nah, misalnya contohnya apa nih? Oh, ada event Ordik ya. Ordik kan melibatkan ribuan mahasiswa. Nah, diberikan kaos ya, kayak misalnya di Budi Luhur aja kan diberikan 2 kaos. Nah, Anda misalnya coba hitung aja ya, kalau satu kampus ada order katakanlah 2.500 dikasih 2 kaos, itu udah 5.000 kaos. Belum lagi panitianya dan sebagainya gitu. Ya, ataupun tadi ya ada HMJ mau ngadain acara misalnya LDK dan sebagainya gitu ya, ataupun event kampus yang lain ya yang membutuhkan kaos. Kemudian bisa juga dia dari kantor. Nah, kantor ini misalnya pekerja yang dia membutuhkan katakanlah kaos misalnya buat apa, buat security-nya atau saus buat siapa gitu ya, ataupun event kantor seperti ya mungkin ada gathering apa ya di event kantor, ya jalan-jalan dan sebagainya ya. Dan bisa juga dia sebut siapa nih customer segment dia adalah reseller kaos ya. Berarti ini udah B2B nih ya. Udah yang dia menjual produk kepada pihak lain yang nanti produk tersebut dijual lagi. Nah, itu ya nggak masalah gitu. Jadi bisa saja customer segment Anda adalah perorangan, bisa juga adalah perusahaan. Jadi tergantung kelompok pelanggan Anda itu siapa. Ya, value proposition itu harus terukur, dan customer segment pun kalau bisa juga ada ukurannya. Ada perkiraan kalau berdasarkan ini, kalau mau lebih dalam lagi ya bisa aja ya, perlu ada riset berapa persen sih yang mau Anda proyeksikan untuk bisa membeli produk Anda misalnya seperti itu ya, berapa persen dari jumlah populasi customer segment. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke channel. Nah, channel tadi sudah jelas adalah saluran ya, jalur-jalur apa untuk kita dapat melakukan promosi, mendistribusikan, atau si customer itu memesan produk kita ya. Oke, bisa dari dia punya portal namanya kreakos.com. Kemudian dia menggunakan sosial media ya, disebutin apa sosial medianya ya. Jadi kalau nanti Anda ngisi sosial media, tolong sebutin juga apa yang perusahaan udah punya gitu ya, menggunakan Facebook ya, Twitter ya, Pinterest gitu ya. Terus apa channel lagi? Nah, channel dia lagi adalah direct selling. Direct selling itu berarti terjun langsung memasarkan ke kampus-kampus ataupun ke perusahaan-perusahaan di dekat tadi wilayah Solo tadi, karena tadi segmentasi dia adalah di secara geografi di daerah Solo. Kalau secara demografi tadi ada mahasiswa, udah jelas dong ya, pria dan wanita usianya berapa kan? Oke, sekitar 18 sampai 22 tahun misalnya, katakanlah seperti itu ya, ataupun pekerja kantor dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian tadi ya direct selling. Nah, di dalam direct selling berarti dia ada marketing ataupun sales force automation-nya, tenaga penjualannya, sales force-nya dia datang ke kampus-kampus, kemudian dia bawa brosur, dia datang ke katakanlah bisa ke rektoratnya, bisa ke bagian kemahasiswaan, bisa ke HMJ-nya, dan dia menawarkan tentang produk mereka. Contoh-contohnya dia bawa bahannya dan sebagainya, bahkan juga bisa melakukan presentasi. Nah, itu direct selling pada komunitas kampus ya. Oke, berikutnya apa? Berikutnya kita masuk ke customer relationship. Nah, customer relationship tadi ya, apa strateginya? Nah, strategi mereka ternyata mereka juga bisa menyediakan komunikasi di media sosial ya, untuk sebagai sarana customer relationship-nya.
Bisa dijelaskan? Ya, silakan saja. Terus kemudian ada event dan hadiah, ya. Nah, event dan hadiah, nah, saya tidak tahu detailnya seperti apa, ya bisa saja nanti pada saat beli apa, ada hadiahnya atau ada dan sebagainya. Kemudian pelayanan personal yang personal. Nah, personal berarti bahwa kalau nanti ada yang pesanan yang masuk, nah itu dipegang sama satu orang, ya, dari mulai proses pemesanannya sampai pengirimannya. Kalau ada apa-apa, nah satu orang, nah itu kan berarti personal, dan juga respon yang cepat. Nah, respon yang cepat juga berarti harus strategi ini harus dapat direalisasikan jika dia secara eksplisit bilang ada seperti ini. Ya. Kemudian masuk ke mana? Masuk ke dalam key activities. Nah, apa sih kegiatan mereka? Kegiatan mereka adalah yang pertama adalah mencari pelanggan. Ya, tadi ya berarti ini kan marketing nih, ya, cari pelanggan ke kampus-kampus, ke kantor-kantor dengan wilayah itu, ya. Kemudian berikutnya adalah produksi, ya. Apa di kegiatan produksi mereka? Ternyata di kegiatan produksi mereka adalah mulai dari mencari bahan, membeli bahan, kemudian melakukan penyablonan, kemudian dijahit, kemudian di packing, ya. Di packing di sini mungkin satuan dan rapih kayaknya, ya, lebih bagus lah, ya. Kemudian key activities mereka adalah mendesain, ya, mendesain. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah key resources. Nah, key resources adalah tadi, ya, bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya mesin gitu, ya, untuk menjalankan aktivitas tersebut. Nah, siapa di sini? Dia sebut nih, ada alat desain, ya, alat desain. Dia menggunakan laptop, PC, ya, printer dan sebagainya. Kemudian di marketing, ya, dia menggunakan ada laptop, ada handphone dan sebagainya. Terus pun adalah transportasi. Nah, kemudian masuk ke dalam key partners, ya, pihak atau orang yang bekerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan produk kita serta menyampaikannya kepada si customer segment. Nah, dari siapa ini? Tukang jahit, ya. Nah, tadi saya sampaikan, ya, bahwa kalau dia punya tukang jahit sendiri, ya, yang memang betul dimasuk ke dalam karyawannya dia, nah itu tulis di dalam key resource. Tapi kalau tukang jahitnya ini adalah pihak luar yang dia hanya memberikan order kepada perusahaan tersebut, outsourcing, tukang jahit itu adalah sebagai core kompetensinya mereka menjahit dengan bagus, ya sudah, itu key partners berarti, ya, di luar perusahaan. Kemudian tukang sablon, ya berarti tadi di saat ada pesanan masuk, kemudian mungkin dijahit dulu, dia order ke tukang jahit, setelah udah jadi, kemudian dia order ke tukang sablon, ya, oke. Kemudian supplier bahan kaos, ya, key partners dia juga supplier untuk bahan kaosnya. Kemudian desainer freelancer, nah berarti dia outsource juga nih untuk yang desainernya. Oke. Nah, kemudian revenue stream-nya apa? Nah, ternyata revenue stream dia cuma satu, yaitu ya jualan kaos saja. Nah, kemudian cost structure. Nah, cost structure-nya dia apa? Biaya-biayanya. Yang pertama dia bilang adalah biaya produksi, ya, untuk melakukan hal ini, ya. Kemudian ada biaya marketing, ya, biaya marketing di dalamnya dia untuk melaksanakan event tuh buka kayak booth, ya. Misalnya di kampus kan pernah ada event, kemudian dia mau promosiin, ya dia buka stand di sana, nah itu ada event. Kemudian brosur, nah brosur itu kan berarti perlu dicetak dong. Nah, ada biaya cetak brosur ataupun pamflet. Kemudian biaya struktur biaya lagi adalah tentang biaya gaji pegawai, gitu, ya. Kemudian biaya yang lain adalah biaya perihal tentang operasional, ya, BOP, biaya operasional perusahaan. Terus kemudian di dalamnya itu ada apa? Ada biaya listrik, ada biaya internet, dan biaya telepon, gitu. Ya, oke. Nah, kalau untuk yang lain, nah ini ada di materi, nanti bisa saya share aja. Tapi kurang lebihnya adalah seperti itu penjelasan dari saya tentang bisnis model Canvas, ya. Jika nanti ada contoh satu mahasiswa yang mau ngeliatin, ya boleh nanti saya kasih feedback, begitu. Atau ada pertanyaan dulu dari teman-teman untuk diskusi, silakan. Oke, kalau tidak ada, Ibnu bisa itu? Bisa di-share screen? Bisa, Pak. Oke. Tapi masih banyak yang salah, Pak. Justru karena kalau sudah benar, nanti tidak ada manfaat buat diskusi, gitu. Boleh, ya? Boleh, Boleh, ya, Pak, boleh. oke. Ya.
Kalau katakanlah Ibnu belum siap, yang bimbingan yang lain juga boleh, nggak apa-apa ya. Tapi cukup satu aja ya, supaya waktu kita nggak panjang. Boleh Ibnu di-sharing? Iya. Mm-mm. Oke, Pak. Udah ada belum, Pak? Halo, Pak. Udah ada. Oke. Di slideshow F5 gitu. F5 aja. Nah, itu. Ya. Ya, oke. Oke, coba bisa dijelasin. Oh, ini udah ini ya. Yang kemarin revisi, jadinya saya ganti. Boleh. Belum. Oke. Di value proposition, kualitas bahan untuk produksi kaos menggunakan cotton combat 30S terbuat dari 100% cotton. Oke, kualitas sablon. Nah, maksudnya gini ya, kualitas sablon harus spesifik juga. Ini bagus. Desain yang timeless dan oke, bagus. Oke, harga terjangkau ini tadi relatif ya. Gitu ya. Mungkin argumennya jangan harga terjangkau, tapi harga yang kompetitif kali, harga bersaing aja kalau mau. Ya. Oke. Dan nanti gantinya nanti aja. Ini buat masukan aja. Ya. Iya, Pak. Kemudian customer segment, remaja laki-laki dan perempuan, pelajar maupun mahasiswa. Oke. Ya ini satu bagian, satu statement atau bagaimana ya? Karena kan pelajar dan mahasiswa ya memang remaja, laki-laki perempuan gitu. Iya. Ya kan? Nah, Iya kalau sih, Pak. kalau mau misalnya kamu tulis remaja laki-laki dan perempuan, lebih baik kasihnya umur. Ya. Oh, Tapi kalau kamu tulis adalah pelajar dan mahasiswa, Anda tulis aja langsung pelajar dan mahasiswa gitu. oh, iya, Pak. Ya. Oke. Nah, Misalkan, terus Pak, kalau umur itu range-nya, Pak, range umurnya gitu. betul, Saya usia. Berapa Oke. sampai berapa gitu. Walaupun, Pak, mungkin nggak sih ini dibeli sama umur dengan range yang berbeda? Jawabannya mungkin saja. Ya, tapi ingat, yang namanya target, kamu tahu kalau panah kan? Iya, Pak. Kalau sasaran panah itu kan ada yang mulai dari besar, kecil sampai titik gitu kan? Ya. Iya. Nah, target itu kan berarti kan langsung di tengah. Kalau nanti katakanlah yang beli ada di sekitaran itu nggak ada masalah. Tapi setidaknya pada saat kita melakukan promosi, kita fokus ke situ gitu loh. Agar udah jelas nih ya. Misalnya kalau target pasar kamu adalah millennials ya, berarti pakai channelnya channel apa gitu loh. Oh, Ya. iya, Pak. Itu jadi ada nyambung ke situ tuh. Jadi biar pas saluran marketingnya gitu ya. Oke. Nah, kalau orang dewasa ini juga harus lebih spesifik kalau bisa. Iya. Ya, spesifik orang dewasa tuh yang seperti apa gitu ya. Nah, ini harus ditanya lagi sama yang punya perusahaan gitu ya. Spesifiknya dia paling banyak di order sama yang seperti apa. Paling banyak gitu ya. Mungkin dia ada order yang perintilan-perintilan, tapi yang pada umumnya paling banyak tuh apa? Gitu. Ya. Oke. Kemudian, nah itu ya. Jadi kalau orang dewasa kalau bisa lebih spesifik ya. Oke, kan bisa dari komunitas, bisa dari sisi sosial, bisa dari sisi budaya ya. Misalnya contoh misalnya, oh kamu jualan produk tentang basket misalnya. Nah, berarti kan customer segmentnya jelas, komunitas pecinta basket, ya, komunitas pecinta basket, ataupun orang yang gemar basket, gitu loh, mahasiswa, pelajar dan mahasiswa yang gemar basket, gitu, ya. Terus misalnya kamu jualan tentang produk terkait dengan otomotif, ya, otomotifnya apa? Katakanlah motor, ya, Anda jualan jaket motor, Anda jualan helm, Anda jualan hal-hal kayak sarung tangan, ya kacamata dan sebagainya terkait dengan motor tadi. Nah, berarti customer segmentnya adalah ke pecinta motor, komunitas motor, gitu loh.
ya. Jadi harus Iya, Pak. lebih spesifik secara Spesifik. demografi, geografi bisa. Ya, geografi bisa. Jadi target pasar Anda tuh wilayah apa? Bisa juga gitu, ya. Cuma kalau nanti memang sudah lebih ke e-commerce yang artinya bisa diorder dari manapun, ya Anda harus siap gitu ya. Oke. Kita lanjut ke channel ya. Nah, channel testimoni pembeli maksudnya bagaimana ya? Kayak misalkan saya beli nih, Pak. Terus Mm-mm. saya ngasih testimoni ke teman saya. Jadi Sebentar, saya bilang, saya itu siapa? saya itu pembeli, saya Ibnu. Iya, siapa? Saya Pembeli atau perusahaan? pembeli, Oh, pembeli. saya Pembeli pembeli. memberikan testimoni. Oh, Iya. oh. Saya habis beli barang beli baju di toko Arlois itu. Mm-mm. Terus saya kasih testimoni saya ke teman-teman saya melalui Instagram. Misalkan foto produknya saya foto terus saya share di story Instagram saya, terus saya tag si Instagramnya Arlewis itu kayak gitu, Pak. Oh, ada di tag-nya. Iya, kayak saya tag gitu. Nih, jangan lupa beli di sini. Bahannya kayak gini gini gini. Oh, oke. Saya rasa itu kan sebuah kegiatan ya, jadi rada bias. Ya, Oh. rada bias. Kalau ini adalah channelnya, saluran. Apa saja Oh. yang kamu gunakan? Saluran apa yang kamu gunakan? Begitu, ya. Gitu. Nah, tadi event kalau bisa sebutin spesifik eventnya apa. Jadi event dalam kurung apa, ya. Ya, kayak Kemudian pameran baju. kayak gitu. Tapi juga kalau bisa lebih spesifik lagi, yang seperti apa gitu ya. Terus media sosial juga harus lebih spesifik, media sosial yang dia gunakan gitu. Karena kan media sosial banyak Iya, ya. Pak. Kalau ternyata dia hanya punya di Facebook saja, ya sudah, Anda tulis media sosial dalam kurung Facebook gitu ya. Ya. Jadi begini, teman-teman semua ya, media sosial di sini, channel di sini namanya ini kan sebuah BMC ini kan sebuah alat pada saat kita mau melakukan mengidentifikasi, mengenali, menganalisis dari bisnis kita, ya. Bisa untuk kondisi saat ini, current-nya, existing yang sedang berjalan, bisa juga adalah hal yang mau kita desain berikutnya, gitu. Misalnya contoh, saat ini dia hanya menggunakan Instagram aja, berikutnya dia mau pakai apa? Mau pakai Facebook yang berbayar, silakan aja. Nah, Anda tulis gitu ya, Anda tulis untuk saat ini berikutnya apa gitu, boleh gitu ya. Nah, kemudian kalau apa itu? Afiliasi, Pak. Afiliasi. Oke, afiliasi produk maksudnya bagaimana ya? Kayak produknya dia tuh nebeng jadi dijualin lagi sama sama distro yang udah gede. Nah, sebutin spesifik tuh ya. Oh, Afiliasi produk dengan distro, misalnya gitu. dengan Ah, siapanya gitu iya, ditulisin, Pak. boleh. Saya Boleh. pikir kayak gitu aja, Pak. Enggak sebutin, enggak apa-apa, spesifik aja. Ini jadi di sini biar clean and clear gitu, ya. Iya, Pak. Kalau bisa sebutin nama perusahaannya lebih spesifik ya nggak apa-apa, ya. Tapi ini hati-hati juga, ya. Ya bisa sih dari channel nanti Anda tulis lagi di key partners tuh, gitu. Gitu ya. Terus customer relationship, diskon sama promo gitu ya. Nah, berarti Iya. nanti kalau ada diskon dan promo, kalau nanti Anda bikin e-commerce nih, ya, Anda jangan lupa promo itu harus spesifik. Promo dalam hal apa? Gitu, ya. Apa Misal bedanya sama diskon? promo kayak promo di hari tertentu gitu, Pak. Ya. Spesifik, sebutin kalau bisa gitu. Apa promonya gitu. Kemudian kalau di saat diskon yang bagaimana? Sebutin ya. Tadi kan saya sampaikan ada cara untuk mendatangkan pelanggan baru, ada juga cara untuk mempertahankan pelanggan gitu. Nah, ini mau dari sisi yang mana? Jadi mulai dari mendapatkan pelanggan, kemudian mempertinggi layanan untuk pelanggan yang sudah ada, sama yang terakhir adalah mempertahankan pelanggan. Nah, ini Anda mau pakai strategi dari sisi yang mana? 1, 2, 3-nya itu gitu. Nah, itu harus lebih spesifik ya. Oke. Dan nanti ya nih buat masukan buat teman-teman, di saat Anda mencantumkan customer relationship ya dan terkait dengan e-commerce Anda, itu harus muncul di dalam e-commerce Anda ya. Anda sebut diskon ya. Nanti sebut spesifik ya diskon apa-apa gitu ya. Oke.
Nanti ditanya sama pembimbing, "Ini diskon nih ada di mana di e-commerce kamu?" Terus kamu bilang, "Oh iya ya Pak, ya nggak ada Pak ya, ini belum saya masukin." Itu nggak boleh, gitu. Itu harus ada apa, create seperti apa itu customer relationship-nya, gitu. Ya, di saat katakanlah ada media komunikasi menggunakan WhatsApp untuk komunikasi atau menggunakan ada chatting dan sebagainya gitu, ya Anda boleh taruh di situ. Nah, nanti Anda taruh di website Anda, kan bisa dicantumin tuh yang buat tahu kan yang komunikasi cepat, Iya. WhatsApp gitu kan, icon WhatsApp diklik. Nah, itu Link. boleh. Linknya itu boleh. WhatsApp Me-nya itu boleh gitu. Di saat diskon seperti apa tolong spesifik, promo apa spesifik gitu ya, strateginya apa, ya jangan lupa ini masuk ke dalam strategi untuk mendapatkan pelanggan barukah, untuk meningkatkan produk layanan untuk pelanggan yang sudah ada, atau untuk mempertahankan pelanggan agar tidak pindah ke kompetitor. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya activities-nya. Menjual pakaian, riset produk yang sedang trending. Oke, setuju. Nah, pertanyaannya, ini yang memproduksi siapa kaosnya ini? Ya, Jadi enak sih. dia tuh produksi sendiri juga, tapi ngejualin kayak ngambil dari toko lain terus dijual di tempatnya dia juga. Kayak gitu, Pak. Oke, ya tadi setidaknya kan dari penjelasan kebetulan ini mirip nih. Kebetulan ini mirip sama studi kasus yang tadi saya kreakaos.com tuh. Ya mirip-mirip kan. Oh. Nah, oke. Pada intinya adalah jika itu merupakan kegiatan utama kamu, tolong disampaikan. Ya. Mulai dari marketing tuh. Kemudian apalagi menjual oke. Terus tadi riset produk yang sedang trending boleh, ya kan, biar kekinian kan. Ya. Nah, berarti kalau riset produk yang sedang trending ini kekinian, ya masuk ke dalam value proposition kamu dong. Oh, masuknya. Oh, berarti kayak ini dong, Mbak, masuk ke yang desain yang timeless dan fashionable. Nah, maksudnya itu timeless-nya itu kan berarti kan tidak termakan oleh waktu. Nah, sedangkan kalau yang trending itu kan kondisi yang lagi hype saat ini itu dua hal yang berbeda sebenarnya sih. Gitu. Iya. Nah, itu harus kamu matchingin tuh gimana caranya agar konsisten. Gitu, agar konsisten. Kalau di sini kamu sebut riset produk yang sedang trending, yang sedang hype saat ini gitu, berarti di value proposition-nya adalah ya kamu mendesain desain kaos ya ataupun sablon kaosnya itu ataupun desainnya yang dia sesuai dengan tren saat ini gitu. Tapi timeless gitu ya, Pak? Nah, tar dulu. Timeless itu dia pasti ada deskripsi. Timeless itu apa gitu ya? Sesuatu yang tidak lekang oleh waktu kan? Jadi mau pakai kapanpun tetap bagus. Tetap bagus, tidak ketinggalan zaman. Tetapi itu kan itu perlu didefinisikan produk apa yang timeless gitu ya. Itu ya. Nah, kalau seandainya pun timeless seperti itu, nah kamu riset produknya ya cari yang model seperti apa yang timeless gitu. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi ya oke. Nah, terus kayak activities-nya tolong dicari lagi apakah hanya 2 aja gitu. Ya. Marketingnya bagaimana, terus produksinya bagaimana, gitu ya. Terus pengirimannya dia bagaimana, apa dikirim sendiri, ya, kirim sendiri. Kalau shipping itu kan mulai dari packaging tuh. Tadi kan ada tuh packaging sampai dia shipping, pengiriman, ya. Nah, pengirimannya itu pakai kurir kamu atau kurir luar gitu loh. Nah, kalau kurir luarnya itu bisa aja dijadikan sebagai key partners ya. Itu ya. Oke. Ya, tapi tolong di activities kalau bisa sih saya tidak yakin kalau hanya cuma 2 ini gitu. Karena tadi kan kamu bilang ada bisa juga dia memproduksi kan, ya. Iya, yang produksi juga. Nah, pertanyaannya begini, buat apa dia meriset produk kalau produk itu tidak dia produksi sendiri, ya kan? Nah, produksi sendiri artinya bisa menggunakan tenaga key resource internal ataupun ke key partners outsource tadi, gitu. Kan bisa aja misalnya desain dari kita tapi tukang jahitnya dari pihak lain, iya, gitu. Terus desain sablonnya dari kita tapi sablonnya dari orang lain yang mengerjakan, bisa kan? Nah, tapi tadi kan ada key activities yang sepertinya puzzle-nya hilang di sini nih, ya.
Oke, nah itu tolong dipastikan lagi apa saja key activities-nya, key resource-nya. Nah, ini tolong spesifik ya. Pegawai itu seperti apa ya? Tadi kan udah saya sampaikan ya di yang Iya, tadi Pak. ya. Mudah-mudahan Iya. tadi ada pencerahan gitu ya. Kemudian key partners, brand partners itu maksudnya apa ya? Itu yang kayak tadi, Pak, yang misalkan dia partneran sama brand Heiho gitu. Jadinya Hmm, produknya Heiho dijualin di tokonya si Arlois ini, terus hmm. produknya Arlois dijualin di tokonya Heiho. Kayak gitu, Pak. Oke, Kayak tapi apakah namanya memang brand partners? nggak tahu, Pak. Saya menurut saya brand partner kan Oh, partneran. tolong kamu itu, kalau kamu diskusikan kepada Oh, yang punya oh iya, Pak. dia itu siapa dan apa gitu, dan ada berapa yang bentuk perusahaan kerjasama dengan bentuk seperti itu ya. Kalau katakanlah tadi hey ho, ya udah kamu tulis saja dalam kurung atau titik dua hey ho gitu ya, atau Oh, koma apa lagi, jadi spesifik ya. Oke, iya, nah Pak. terus di sini kamu sebut supplier, jangan normatif. Supplier kamu sebut dia supplier apa. Supplier kaos. Nah, tulis secara Oh, spesifik, tulisan. ya. Heeh. Nah, Iya, terus Pak. konveksi. Nah, konveksi ini harus jelas. Konveksi itu kan sebuah kata apa ya? Kata pekerjaan ya. Sedangkan ini kita bicara adalah entitas ya. Iya. Benda ya, kata benda ya. Oke. Jadi apa? Dan, Perusahaan jadi, konveksi misalnya, gitu oh ya. iya, Pak. Perusahaan konveksi gitu ya. Atau tadi kan kalau contoh sebelumnya kan tukang jahit ya, atau Iya, terserah tukang namanya jahit. apa gitu ya. Oke, terus cost structure, biaya hosting, gaji pegawai, biaya promosi, gitu ya. Nah, yang lain bagaimana? Gitu, kayak misalnya tadi biaya Iya, lupa. listrik, ya kan? Lupa. Terus apalagi biaya internet, Air. komunikasi, ya. Nah, itu tolong ditanya-tanya juga ya, biar 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 di sini lebih spesifik ya. Terus kemudian revenue stream, nah reseller. Nah, reseller tolong spesifik. Ini kan hasil penjualan pakaian, oke. Nah, reseller tuh sebutin apa dari reseller gitu loh maksudnya. Iya sih, dia kan Uh, uh, sama aja karena mau jual pakaian. iya, misalnya uh, margin ya, margin penjualan reseller misalnya gitu loh. Ya, Oh, jadi jangan hanya reseller. Reseller itu kan kata ini ya, pihak ya, entitas ya. iya, iya. Sedangkan kan kita bicara apa yang menghasilkan gitu loh. Ya, Oh, benar. itu dilurusin aja sih kalimatnya ya. Dan teman-teman ini, oke nih udah bagus ya. Namun kalau secara font ya itu kalau bisa sih lebih lebih digedein lagi ya. Pohonnya, Itu iya, Pak. fontnya gitu. Oke. Pak, Oke. Pak, Pak, mau nanya, Pak. Boleh. Misalkan ini kan kotaknya kan kecil-kecil, Pak. Misalkan Mm, kata-katanya banyak nih kayak value proposition gini, Pak. Terus penuh tuh, mm, mm, itu nggak apa-apa, Pak. mm. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kirain jadinya jelek gitu. Ya asal jangan melebihi aja, jangan Hmm, melebihi dari kolomnya Kotak itu. tuh. Heeh, heeh. Ya kalau bisa diringkas ya silakan aja. Misalnya gini kan, kualitas bahan untuk produk kaosnya menggunakan kotak. Itu kan coba cari yang lebih lebih sederhana gitu loh. Tapi Oh, menjelaskan bahwa ini ya, iya, oke. Pak. Oke, Pak, Kualitas ya. bahan langsung aja. Ini 30 Cotton Combat 30S ini dia grade-nya seperti apa? Paling Jadi bagus kan atau ada 20, kalau nggak salah itu di bawahnya 30 itu ada 24, terus berapa lagi gitu. Saya lupa sih, tapi kata orangnya dia pakai yang 30S yang paling tinggi. Nah, itu kamu kan dari yang disampaikan dari dia. Nah, nanti kamu Iya, cari lagi, kamu searching ya. Kalau dari cotton itu bahan katun itu yang paling tinggi itu yang seperti apa sih? Agar nanti pada saat kamu menjelaskan kepada mm, dosen penguji, iya. kamu udah tahu tuh. Oh, jadi ini Pak, katun itu ada gini 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 gini. Kemudian Oh, nah ini ya gitu. Kalau katakanlah sebutin misalnya ini bukan kualitas nomor satu, tapi kualitas nomor duanya, tapi nomor duanya itu juga udah bagus, gitu ya nggak ada masalah, juga, gitu. Pertanyaannya kenapa? Ya karena kalau kualitas kita yang nomor satu, Pak, harganya nanti harga jualnya mahal. lebih Sedangkan mahal. customer segmen kita adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, misalkan kita punya argumen seperti itu, begitu loh, ya. Tapi Oh, setidaknya kamu udah tahu tuh, produk yang kamu jual apa keunggulannya, iya. gitu. Udah baca-baca sih, Pak. Ah, 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 ah. Ada lagi?
Ya, key resource juga tadi ya, key resource tolong lebih spesifik ya. Ya, Iya, seperti Pak. tadi yang sudah saya sampaikan. Oke. Iya, Nah, belum saya ganti-ganti. nah. Ya udah ya, paling gitu aja ya. Kita udah 1,5 jam nih kurang lebihnya ya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Pak, ini Atau saya stop boleh, Pak? iya, boleh stop. Yang lain boleh? Oke. Saya rasa cukup ya. Agi nanti tolong itu Gi ya. Tolong dirapiin sesuai dengan yang arahan ya. Oke. Baik, Pak. Terus kalau yang teman-teman yang lain boleh, tapi tetap saja harus didiskusikan dan harus ngikutin dosen pembimbing Anda masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Faisal, Teza, Maulana, Bimasena. Iya, boleh. Gimana Teza? Misalkan nih, misalkan saya jualnya produknya yang udah jadi ya. Jadi kayak saya kayak resellernya gitu, tapi resellernya kan kalau itu kan berarti ngedepankan pelayanan, Pak. Kata Bapak Betul. kan harus yang Boleh. spesifik ya. Iya, Harus boleh. yang spesifik pelayanan. Iya. Jadi misalkan pelayanan kalau misalkan saya bilangnya pelayanannya bagus dan cepat. Nah, itu kalau dispesifikin lagi bagaimana, Pak? Ya, tadi kata-kata bagus itu kan harus terukur. Parameternya apa bagus itu? Ya, layanan cepat itu seperti apa? Contoh misalnya ya. Oke. Saya tidak mau ini tidak bermaksud untuk iklan ya. Tidak bermaksud untuk iklan ya. Tapi saya ada yang namanya, mungkin Anda tahu namanya bukan dulu ya. Saat ini juga masih ada jakartanotebook.com. Kemudian dia muncul lagi namanya Jakmall ya. Jakmall. Itu kalau saya pesen hari ini katakanlah ya sampai jam 5 sore pun ya, itu besok pagi sampai siang itu udah pasti nyampe. Kalau saya lihat trackingnya, dia jam 11, jam 12 malam pun dia masih melakukan packaging gitu. Tandanya apa? Tandanya dia tidak menunggu waktu. Kan orang kadang-kadang ada ya, yang dia bilang cepat, tapi tetap aja pada saat menjalaninya adalah nunggu hari berikutnya gitu loh. Kalau dia tidak, setiap ada order masuk, langsung diproses. Order masuk, langsung diproses. Berarti kan desain dari tenaganya banyak, dan memang sudah bilang cepat, ya cepat, dan sudah dirasakan. Gitu. Jadi untuk di wilayah-wilayah Jabodetabek, dia bilang ya 1 hari nyampe gitu. Gitu. Kalau tempat lain kan biasanya kan bisa 2 hari ya, rata-rata 2 hari gitu ya. Oke. Nah, kalau dia besok nyampe gitu. Nah, itu kata-kata cepat bisa seperti itu ya. Terus apalagi? Katakanlah dia sebagai reseller, ya ada brand owner-nya lah ya. Nah, tapi apa yang Anda bisa jaminkan? Yang Anda jaminkan katakanlah kualitas produk ini 100% asli, misalnya ya. Oke. 100% asli. Nah, kalau dia dibuktikan tidak asli, maka jika dapat membuktikan bahwa produk kita jual tidak asli, kita akan mengganti 3 kali lipat dari harganya. Itu. Ya, oke. Terus ada di mana di Transmart apa ya? Saya lupa lah ya bentuk-bentuk kayak tempat usaha seperti itu. Dia bilang, ini jaminan paling murah se-Indonesia, dia bilang. Gitu, ya. Kalau ada yang lebih murah, kita akan ganti selisihnya. Nah, berarti kan dia sudah ada jaminan seperti itu. Gitu, ya. Oke. Nah, cuma tadi nanti Teza hati-hati pada saat mendeskripsikan ini, ya. Apa yang kamu kan bagaimanapun juga gini, kamu jual produk orang lain, ya. Tapi kan kamu juga harus tahu dulu produk yang kamu jual, kenapa kamu jual produk ini? Kenapa kamu nggak jual produk dari orang yang lain gitu? Berarti kan dia memiliki uniqueness. Paham nggak? Paham. Iya, itu harus kamu deskripsikan juga. Nah, baru dari sisi layanan, apa yang membedakan kamu dengan perusahaan lain? Secara produk, apa bedanya? Secara layanan, apa bedanya? Pak, ini bukan produk dari perusahaan yang kita produksi, Pak, tapi kita menjual. Oke, kenapa kamu jual produk itu? Pasti kan ada value proposition-nya juga, gitu loh. Ya, atau kamu tanya sama orang yang punya, Pak, Bapak kenapa ngejual produk ini sih, Pak? Emang apa sih, Pak, kelebihannya, Pak? Nah, itu tolong dijabarin dan kalau bisa ada sesuatu yang terukur.
mudah-mudahan menjawab teza ya. Iya, Pak. Oke, Makasih, yang Pak. lain? Makasih sama-sama. Oke, yang lain? Oke, ya udah saya rasa cukup ya teman-teman ya. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat ya. Semoga sukses skripsinya mendapatkan nilai yang diinginkan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, makasih sama-sama. Makasih, Pak. Makasih. Ya.